Selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di ibadah sekolah Minggu 25 April 2021. Ayo, gimana pagi hari ini? Udah mandi, udah sarapan belum? Udah dong pastinya Mbak Eva. Tuh kita lihat anak-anak Tuhan udah pada siap mau sekolah Minggu. Coba kita lihat dulu anak-anak Tuhan Kita yang hadir hitung ya, ya, coba ya. Iya. 1, 2, 3, 4, waduh. Ini lebih dari 100, rame banget Mbak. Wow. Pada semangat-semangat semua kan? Semangat dong pastinya. Kalau semangat, Mbak Eba mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Pada tahu lagunya kan? Tahu dong. Tapi Mbak Eva, tadi kan yang hadir 100 anak Tuhan. Kayaknya kebanyakan ya. dong. Iya. Kalau 8 cukup nggak Mbak? Kita ambil 8 Apa aja ya? Oke, musik. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Boleh duduk lagi adik-adik. Nah, sebelum memulai sekolah minggu kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Gimana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul di sini dan laksanakan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah sekolah minggu kami agar dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Berkatilah kami selalu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mbak Tata, kita kemarin kan udah merayakan Paskah nih ya. Pastinya hari ini masih berbau Paskah, bener nggak? Betul banget nih Mbak Eva. Nah, kalau masih berbau Paskah, Mbak Eva mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Satu kali lagi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat
persembahan ya Mbak Eba. Adik-adik boleh siapin dulu persembahannya. Nanti kalau sudah dikumpulin, adik-adik boleh titipin persembahannya ke mama atau papanya ya, biar mama sama papa yang bawa ke gereja. Kalau udah disiapin, kita mau menyanyikan lagu Persembahan Jatuh dari Tanganku. Persembahan jatuh dari tanganku, ku beri persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, ku beri persembahan kepada Yesus. Adik-adik, kita mau doa persembahan. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Saat ini kami mau menyerahkan persembahan, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas, kita mau pujikan satu kali lagi Mbak Tata. Pujian apa Mbak Eba? Baca kitab suci, doa tiap hari, musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak ibu. Semuanya sudah pada ganteng, sudah pada cantik. Sekarang kita masuk sesi mendengarkan firman Tuhan. Tapi kok ada yang melotot ya? Ibu jadi takut. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, hati harus bahagia, tidak boleh cemberut. Hati harus bahagia dan harus senyum. Kita mau membuka firman Tuhan, sebelumnya itu kita mau berdoa. Gimana berdoa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu untuk membuka hati, untuk mendengar dengan telinga kami. Kiranya firman-Mu menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Berkati kami Tuhan Yesus, amin. Ya, mari kita membaca firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Ibu ulangin ya firmannya dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Bagi anak-anak ibu yang belum bisa membaca,
minta bantu mama papa ya, atau ada abang, ada mas di rumah minta bantu. Dan bagi anak-anak ibu yang bisa membaca Alkitab biar menjadi berkat untuk kita. Firman-Nya tadi dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Mari kita membacanya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin anak-anak. Begitu cerita firman Tuhan. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang percaya kalau Yesus sudah bangkit? Tunjuk tangannya. Wah, ibu lihat dari sini ada 1000 yang tunjuk tangan. Hore, selamat. Berarti anak-anak ibu sudah hebat, sudah percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Iya, Yesus sudah bangkit untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kemarin kita sudah diingatkan waktu Paskah, para perempuan-perempuan itu mengunjungi kubur Yesus. Ternyata kubur Yesus kosong. Yesus tidak ada di kuburnya lagi. Yesus sudah bangkit. Yesus pergi kemana? Ada yang tahu? Iya, Yesus pergi menjumpai murid-muridnya. Pada suatu malam, murid-murid Yesus berkumpul di suatu rumah. Rumah semuanya terkunci, pintu-pintunya semuanya terkunci. Yang ada di dalam rumah itu hanya murid-murid Yesus. Pada saat malam itu, tiba-tiba, wah, Yesus berada bersama dengan murid-murid. Murid-murid, aduh takut. Dia melihat seperti ada hantu. Dia melihat hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Pada saat itu tidak ada Thomas yang bersama dengan murid-murid. Jadi Thomas tidak tahu kalau Yesus sudah bangkit. Nah, makanya dari itu murid-murid Yesus yang sudah melihat Yesus berlari menemui Thomas. Mereka mengatakan kepada Thomas bahwa mereka melihat Yesus. Tetapi Thomas bilang, aku tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku di tangannya dan mencucukkan lambung luka di lambungnya Yesus, aku tidak percaya. Wah,
Anak-anak ibu jangan seperti Thomas ya. Kita harus selalu percaya bahwa Yesus bangkit. Nah, pada hari ke-8 Yesus bersama murid-muridnya kembali menampakkan sementara pintu-pintu semua dikunci. Yesus menampakkan lagi kepada murid-muridnya. Murid-muridnya di situ ada Thomas. Lalu Thomas melihat kepada Yesus. Dia melihat Yesus. Lalu Yesus menampakkan, Thomas, lihatlah. Ini luka dan ini luka yang ada di lambungku. Ternyata Thomas melihatnya dan mencucukkan jarinya. Sekarang kamu percaya karena kamu telah melihat aku. Thomas pun berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Di ayat 29 kita berbahagia. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Ya, ibu mau mengajak anak-anak untuk menyimak di ayat 29. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Ibu, gimana ya kita percaya tapi kita tidak bisa melihat? Wah, Tuhan Yesus itu banyak sekali berkat-berkat kasih-Nya untuk kita. Tuhan Yesus sudah bangkit memberikan banyak sekali. Ialah kasih dan penyertaan. Kasih-Nya apa ya Ibu? Kasih-Nya itu kisah kita bisa melihat melalui ciptaan Tuhan. Apa ciptaan Tuhan? Pada pagi hari kita bisa melihat sinar matahari. Anak-anak ibu pasti tidak bisa melihat sinarnya, tapi bisa merasakan panasnya hangat matahari. Panas matahari pagi untuk kesehatan. Dan pada malam hari anak-anak ibu juga melihat bulan dan bintang. Karena apa ada bulan dan bintang? Kita tidak merasa kegelapan. Kita akan merasa terus terang dan merasakan ada bahagia karena ada kasih Tuhan Yesus di dalamnya. Apalagi yang merupakan kasih Tuhan Yesus ialah penyertaan Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan Yesus kita bisa rasakan. Sekarang kita ibadah, pasti di kiri kanan anak-anak ibu ada papa dan mama. Nah, penyertaan itu Tuhan kasih kepada papa dan mama. Apa itu penyertaannya ibu? Penyertaan Tuhan yang diberikan kepada papa mama untuk kita waktu kita bayi, kita dijaga sampai kita besar dan nanti kita dewasa. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa kepada papa mama kita. Anak-anak ibu, papa mama begitu luar biasa menjaga kalian. Sampai papa mama ada yang bekerja dari pagi hingga malam. Itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ibu. Nah, dari firman ini kita belajar, walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya itu ada. Seperti apa sinar matahari? Kita bisa merasakan. Pada malam hari kita bisa melihat terangnya bulan dan bintang.
dan penyertaan juga bisa kita rasakan pada papa mama kita. Begitu luar biasanya kan firman Tuhan kita pada hari ini. Anak-anak ibu untuk harus percaya bahwa Yesus bangkit. Bahwa Yesus bangkit ada bersama-sama dengan kita. Yesus bangkit ada di hati kita walaupun kita tidak melihat Yesus. Anak-anak juga pasti rindu. Aku mau bertemu Yesus, Ibu. Gimana caranya aku mau bertemu Yesus? Aku mau bernyanyi. Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi aku tidak melihat Yesus, Ibu. Waktu pertama kan anak-anak ibu sudah yakin bahwa Yesus bangkit. Walau kita tidak bisa bersama-sama dengan Yesus, walau kita tidak bisa bernyanyi bersama Yesus, tapi kita bisa kok. Apa? Setiap minggu kita ibadah sekolah minggu. Nah, ibadah sekolah minggu itu juga kita berjumpa dengan Yesus. Karena apa? Kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah bukti bahwa Yesus hidup. Kita bisa bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Itu juga adalah orang percaya. Ya, anak-anak ibu sekarang yakin kan? Dari ayat 29, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yesus berkata itu, berbahagialah. Jadi anak-anak ibu tidak ada yang cemberut lagi pipinya. Tidak ada yang nangis-nangis lagi. Karena apa? Di ayat 29, berbahagialah. Jadi rangkumannya pesan firman Tuhan. Anak-anak ibu harus berbahagia. Anak-anak ibu bisa menjadi berkat. Anak-anak ibu bisa menjadi terang. Anak-anak ibu bisa menjadi anak-anak yang hebat, yang selalu semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Begitu hebat firman Tuhan, kita juga anak-anak harus taat kepada siapa tadi ibu bilang? Kepada mama dan papa. Karena melalui mereka Tuhan hadir bersama-sama dengan anak-anak ibu. Anak-anak ibu hebat, anak-anak ibu menjadi berkat, anak-anak ibu menjadi terang bagi orang tua dan orang-orang terkasih lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk berbahagia dan untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan bersama-sama dengan kami walau kami tidak melihat, tetapi kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan Yesus melalui papa dan mama kami. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat bagi semua orang. Semoga firman-Mu menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang hebat, menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Tuhan Yesus, kami mohon
perlindungan-Mu karena kami masih mengalami virus COVID Corona. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu, memberkati papa dan mama di sekitar kami hingga jauh dari virus Corona. Kami yakin dan percaya itu karena firman-Mu selalu menyertai kami. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak ibu, jangan lupa kalau tidak penting jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah pun jangan lupa pakai masker. Ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena di situ ada berkat yang luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu semua. Sama Ibu Desi hari ini kita mau buat penerapan untuk minggu ini. Nah, untuk penerapan kita akan membuat sesuatu yang sangat bermakna hari ini. Alat yang dibutuhkan yaitu anak-anak boleh pakai buku gambar anak-anak atau karton putih, lalu pena untuk menulisnya nanti, stik es krim, pensil untuk membuat polanya nanti, gunting, selotip, dan krayon. Warna krayon yang kita butuhkan yaitu merah sama krem aja, warna kulit ya. Nah, apa sih Bu Desi yang mau kita buat hari ini? Tadi anak-anak semua sudah mendengarkan khotbah dari Ibu Christine. Coba apa tadi isi khotbahnya? Apa? Ya, anak-anak harus yakin, percaya sama kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau yakin, itu berarti tidak ragu-ragu dong. Ibu Desi mau buat simbol keyakinan. Keyakinan itu berarti sangat yakin, sungguh yakin bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Bu Desi ada contohnya. Nih. Saya yakin. Bu Desi gambarkan dengan jempol ya, saya yakin. Misalnya kalau ditanya, "Halo, Edo, gimana?" "Sip." Gitu. "Gimana ujiannya hari ini?" "Sip, Ma." Berarti kan yakin, Ma, saya bisa jawab. Seperti itu juga. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Sekarang bagaimana Bu Desi proses pembuatannya? Mari kita lakukan bersama-sama. Pertama-tama, nih Bu Desi udah buatin ya, tapi anak-anak bisa pakai buku gambar yang baru, kertas yang baru. Kita mau buat lingkarannya dulu. Waktu di rumah Ibu Desi pakai piring bisa atau benda lain. Di sini kita pakai selotip ini aja ya. Pertama anak-anak buat lingkaran dulu. Pola lingkarannya. Nah, seperti ini. Baru di tengahnya anak-anak buat jempolnya. Yakin, sipnya. Ini contohnya anak-anak gambar. Kalau nggak bisa, anak-anak minta bantu sama papa, sama mama. Gambaran Bu Desi juga nggak terlalu bagus sih, tapi harus coba dulu. Nih jempolnya ya. Kalau jempol anak-anak kan kecil, gambarnya kecil aja. Nih, ini kukunya. Kita buat keempat jarinya, jadi jempolnya kayak gini penampakannya. Waduh, mirip nggak nih? Mirip ya? Kita buat kukunya.
Kalau anak cewek sukanya kukunya dikutek ya. Punya Bu Desi enggak? Nih, ini jempolnya. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita warnai belakangnya dengan warna merah. Tapi sebelumnya kita tulis dulu, saya yakin, kayak punya Bu Desi nih. Saya yakin. Kayak pena ya, tulis saya yakinnya. Saya tulis sendiri, walaupun tulisannya nggak terlalu bagus, anak-anak harus percaya diri. Pelan-pelan aja tulisnya. Oke, saya yakin. Kita warnai ya. Nanti akan jadi merah, karena merah itu kan lambang berani, percaya diri, kemantapan hati. Jadi anak-anak sungguh mantap hatinya, sungguh percaya bahwa Yesus itu bangkit bagi anak-anak. Warnainya pelan-pelan aja, jadi tangannya, jempolnya tidak terkena warna merah. Oke, selanjutnya anak-anak lanjutkan sendiri di rumah ya. Nanti bagian tangannya anak-anak warnai salem ya, ini warnanya kayak krem gitu ya, karena warna kulit kita. Kalau mau kuteknya, kukunya warna lain boleh anak-anak. Nanti setelah anak-anak warnain semua, saya yakinnya anak-anak tebelin biar kelihatan, baru anak-anak gunting. Desi langsung gunting yang sudah Ibu Desi warnai di rumah ya. Pasti anak-anak nanti lebih rapi daripada punya Bu Desi. Yang masih di bawah umur, masih balita, tidak boleh gunting sendiri. Nanti jarinya bisa kena, terluka. Tak bantu ya. Kalau misalnya masih terlalu lunak untuk ditempel sticknya, anak-anak bisa lapisin lagi kertasnya dengan kertas yang lebih tebal. Selanjutnya kita mau lengketkan stick ini ke lingkaran saya yakinnya. Bu Desi pakai selotip ya. Kalau anak-anak punya lem, boleh pakai lem. Oke, saya yakin. Lurus nggak ini, benar ya? Nih, udah jadi anak-anak. Saya yakin. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu Desi mau anak-anak buat video di rumah. Buat video mengatakan seperti ini. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus bangkit buat kita semua, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Atau anak-anak di rumah boleh sebutkan nama anak-anak sendiri-sendiri. Misalnya namanya Glory ya. Saya yakin Tuhan Yesus bangkit dan mengasihi Glory selama-lamanya. Bisa seperti itu. Kreativitaskan kata-katanya sesuai inspirasi yang ada di hati anak-anak. Apa sih keyakinan terdalam dari anak-anak terhadap Tuhan Yesus? Selain Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengasihi saya. Bisa seperti itu. Selain Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus akan menyelamatkan saya dan menolong saya dalam semua keterbatasan saya. Bisa juga. Buat videonya, anak-anak rekam, minta bantuan mama, papa, atau mbaknya. Lalu jangan lupa kirimkan ke WA Sekolah Minggu ya. Dandannya yang cantik, yang rapi, yang senyum, semangat. Lalu kirim ke WA Sekolah Minggu. Jangan lupa tonton setiap hari Minggu channel YouTube GKSBS-nya ya. Gak boleh telat, walaupun sekolah minggunya online, harus tetap sekolah minggu setiap hari minggunya. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih sudah mendengarkan Ibu Desi, dan selamat mengerjakan di rumah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik? Tadi udah dengar firman Tuhan kan? Udah buat aktivitas untuk minggu ini juga.
Nah sekarang Mbak Tata sama Mbak Eba mau ajak adik-adik supaya lebih semangat lagi nih. Kita mau nyanyi satu pujian lagi. Gimana tuh Mbak lagunya? Judul lagunya Yesus Kekasih Jiwaku. Kalau gitu kita langsung nyanyi aja ya. Musik. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Boleh duduk adik-adik. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita mau doa penutup. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan Yesus karena kami masih bisa beribadah sekolah minggu bersama di ibadah online ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau berkati dan lindungi kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Duh, gak kerasa ya adik-adik, sekarang sekolah minggu kita udah selesai. Tapi adik-adik jangan sedih, karena minggu depan kita masih ketemu lagi di sekolah minggu selanjutnya ya. Bener banget Mbak Tata. Selanjutnya kita bakalan tampilin video atau foto dari adik-adik ibadah sekolah minggu kemarin. Lalu habis ini jangan lupa difoto ya aktivitas hari ini, oke? Oke, betul banget Mbak Eba. Kalau gitu adik-adik tetap jaga kesehatan ya, dan stay at home. Dan selamat hari Minggu. Shalom. Dadah. Korintus pasal 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati.